Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi ya kegiatan ibu rumah tangga hari ini. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau food prep, tapi rencananya untuk 3 hari aja. Kenapa 3 hari? Karena aku tuh lagi mager teman-teman. Kita anterin si Caca dulu ya ke sekolahnya. Habis ini kita lanjut ke tukang sayur. Masya Allah, tabarakallah, pemandangannya cakep banget ya. Pokoknya langit di Lombok itu cantik banget, apalagi nih udaranya sedang sejuk ya karena masih pagi, matahari juga baru naik. Dan semoga aku bisa semangat ya untuk hari ini. Oke, kita udah sampai ya di tukang sayur langganan aku. Kenapa aku hari ini tuh mager banget? Karena aku belakangan kurang tidur ya. Si Caca itu kan alhamdulillah dia sudah lulus toilet trainingnya dan dia tidur itu sudah pakai perlak. Nah, karena dia tidurnya pakai perlak, dia udah pinter ngomong kalau dia mau pipis, dia tuh selalu bangun sekitar jam setengah 2 malam ya, atau jam 3 malam untuk pipis. Nah, aku tuh kalau udah kebangun susah lah untuk tidur lagi. Aku butuh waktu 1 sampai 2 jam ya, baru deh aku bisa tidur kembali. Nah, karena ada jeda bangun ya di tengah malam, itu yang bikin aku tuh suka lemes ya di pagi hari, suka ngantuk, yang ujung-ujungnya setiap pagi tuh aku wajib banget nyari kopi. Ya emang sih setiap pagi aku ngopi ya, cuma kalau udah kurang tidur itu bawaan jadi bad mood, terus kepala juga pusing ya, pokoknya jadi apa ya, jadi nggak seger lah ya. BTW ini dari tadi aku udah pilih ya protein yang mau aku beli. Nah, karena kebetulan nih proteinnya itu lagi banyak yang cakep-cakep ya di tukang sayur ini, aku lebihin untuk stok proteinnya. Oh ya, ini tips dari aku ya, kalau misalnya kalian itu memang lagi mager ya kayak aku, tapi masih tetap harus food prep, kalian mikirnya lebih simpel aja. Misalnya nih, kan aku sekarang ini mau food prep untuk 3 hari, berarti aku tinggal fokus untuk menyiapkan 3 jenis protein dan 3 macam sayuran. Seperti yang aku lakukan sekarang ya, aku tuh menyiapkan 3 macam sayuran. Tadi aku ada beli terong sama sayur kacang panjang ya, rencananya mau bikin sayur asem, terus ada sayur kangkung sama sayur toge. Nah, ini aja udah 3 macam. Lanjut untuk proteinnya, memang di sini aku banyakin karena kebetulan aja nih aku nemu tadi ada ikan baronang, ada ikan tongkol cuek. Dan BTW ini belanjaan aku udah selesai ya, nanti kita bongkar-bongkar lagi deh di rumah. Cus, sekarang kita OTW dulu untuk pulang ke rumah. Nanti sampai rumah aku juga sekalian mau langsung masak ya, karena pokoknya harus selesai sebelum jemput Caca sekolah. Alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah ya. Ini dia protein yang tadi aku beli, ada banyak banget. Mau aku simpan dulu ya ke freezer karena aku fokus mau masak dulu. Dan untuk sayurannya kurang lebih ini aja sih yang aku beli. Aku beli sayurnya ada 3 macam ya, ada sayur kangkung, ada kacang panjang, terong sama toge. Terus aku beli tempe dan percabe-cabean. Jadi ini aja sih yang aku beli ya untuk stok 3 hari ke depan. Langsung aja untuk menu hari pertama ya, rencananya aku mau bikin sambal cumi atau cumi balado campur pakai pete pakai tempe, astaga. Maklum ya bunda ya, lagi pengen makan pete tapi petenya nggak ada, agak susah ya nyari pete ya. Ini mau aku potong-potong dulu si cuminya, habis itu mau direndam pakai baking soda atau soda kue. Kenapa harus direndam pakai soda kue? Karena ya si cuminya ini kan gampang alot. Nah, kalau udah direndam itu si teksturnya itu bakalan jadi lebih lembut. Terus kalaupun dia dimasak lama nggak bakalan alot ya sama sekali. Nah, untuk soda kuenya ini biasanya sebanyak apa ya, di ujung sendok aja sih, nggak usah banyak banget karena kalau kebanyakan nanti bisa jadi pahit. Ini direndam si cuminya 15 sampai 20 menit, pokoknya sampai dia ngembang ya. Habis itu tinggal dicuci bersih dan dikasih perasan jeruk nipis biar nggak amis. Sambil nunggu si cuminya ngembang, ini aku mau ngeberesin dulu si sayur kangkungnya ya. Jadi nanti temennya si cumi ada tumis kangkung saus tiram. Dan karena si cuminya itu cuma sedikit ya, jadi proteinnya aku tambahin pakai tempe. Ini juga bisa jadi ide ya buat bunda-bunda atau teman-teman di rumah yang mungkin lagi
on budget banget ya, tapi pengen bisa makan cumi, makan udang, ditambahin aja proteinnya ya pakai tempe, tahu atau telur. Dan ini bahan makanan yang mau kita masak ya, hari ini udah jadi. Nah, ini untuk bumbu baladonya udah siap juga, langsung kita blender dan cus masak. Pertama, ini aku mau goreng dulu ya si tempenya. Nah, kalau ini mau di balado, tempenya itu aku nggak bumbuin ya sama sekali, langsung digoreng aja. Dan di kompor sebelah ya biar nggak nganggur, ini aku udah tumis perbawangan untuk masak si sayur kangkung. Tapi ada insiden yang tidak terduga teman-teman, gasnya habis ya. Jadi ya udah aku pending masaknya, nunggu Pak suami pulang dulu. Oke, sambil nunggu gasnya ada ya, ini aku mau bikin kopi. Aku mau spill sekalian resep kopi andalan aku. Ini enak banget, serius, kalian wajib coba. Jadi bahannya itu cuma pakai Nescafe klasik ya, 1 bungkus. Terus aku kasih gula pasir juga sekitar 1,5 sendok makan. Kasih garam sedikit aja, terus kasih air panas. Dan ini tinggal dikocok ya pakai milk frother maker ya. Ini aku beli di toko di sini deh, pokoknya harganya tuh juga murah ya, di bawah 30 ribuan. Kalau dikocok pakai ini hasilnya tuh bakalan bagus banget lah, ngembang ya, jadi kayak berasa creamy. Pokoknya enak banget deh. Kalau dikocok pakai sendok, pakai tangan biasa udah pasti pegel kan ya. Jadi kalau yang suka kopi, belilah alat ini karena ini adalah investasi ya. Dan kalau udah pinter ya bikin kopi sendiri, dijamin kalian itu bakalan males buat jajan beli kopi di luar. Lumayan loh ini investasi sedikit ya, terus bakalan bisa menghemat budget untuk ngopi atau ngafe di luar. Pokoknya ini dikocok terus ya sampai dianya ngembang kurang lebih kayak gini. Dan tinggal ditambahin susu. Di sini aku pakai susunya outside. Ini sih kuncinya ya, yang bikin rasa kopinya itu enak banget ala-ala cafe pokoknya. Dan tinggal dituangin, udah jadi deh kopinya. Kalian boleh coba. Walaupun aku punya GERD ya, punya MAH, tapi kalau aku minum kopi yang udah dicampur-campur ya pakai susu kayak gini, aku masih bisa ya bertoleransi sama si kopinya. Tapi kalau udah kopi hitam itu aku nggak bisa ya sama sekali. Nah, ini mau aku aduk dulu ya biar semuanya itu rata dari atas sampai bawah, dan ini tinggal dikoreksi rasa aja. Kalau ya kalian itu pengen lebih sehat, gula pasirnya bisa diganti ya pakai gula sehat. Selamat mencoba ya bikin kopi ala kafenya. Nanti kalian dijamin deh pasti bakalan bikin terus. Aku mau drakoran dulu ya sambil ngopi dan ngemil. Alhamdulillah ya, pas suami udah pulang, gasnya udah diganti. Cus, lanjut lagi masaknya. Jadi tadi itu aku udah ngeblender per cabai-cabean ini ya, cuma karena gasnya habis jadi aku simpen dulu si cabenya ini di freezer. Dan sekarang baru deh bisa dimasak. Ini tinggal ditambahin aja ya daun jeruk, bumbui dengan garam dan sedikit gula. Dan ini sayur kangkungnya, kalian lihat sendirilah warnanya udah kurang cakep ya karena udah kelamaan ditinggal di kompor. Tapi nggak apa-apa, ini masih layak ya untuk dimakan, masih enak. Cuma warnanya aja yang kurang cakep ya karena dia ditinggal tadi ya perkara gas habis. Dan ini dibumbui juga cuma pakai garam, penyedap dan saus tiram. Untuk si cabenya, nah ini udah jadi, udah cakep. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya. Pokoknya harus enak dulu baru nanti kita masukkan si cuminya. Aku dari tadi udah kebayang-bayang ya kalau misalnya ada pete, aduh udah juara banget. Ini si cuminya yang tadi aku bilang ya udah direndam pakai soda kue, terus dicuci bersih, terus dikasih perasan jeruk nipis biar nggak amis. Nah, kalau udah direndam pakai soda kue, mau dimasak selama apapun, insya Allah si cuminya itu bakalan lembut. Kalian lihat sendiri ya, di sini cuminya itu ngembang bukan menciut. Terakhir tinggal ditambahkan aja tempe gorengnya ya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk rata aja. Udah jadi deh balado cumi tempe ya, atau sambal cumi tempe. Terserah lah ya namanya apa. Yang jelas ini tuh enak banget. Kalian yang suka cumi wajib nih
di recook ya. Dan tambahin pete kalau ada. Atau daun kemangi boleh juga ya kalau mau lebih seger. Dan udah jadi menu hari pertama ya. Ada balado tempe cumi, terus ada sayur kangkung saus tiram juga. Pokoknya di hari pertama aku masaknya ini aja yang simple ya. Perkara gas habis, akhirnya aku bisa masaknya itu di malam hari. Perut udah lapar ya teman-teman. Jadi cus kita makan malam aja langsung ya. Ini untuk sayurannya wajib habis ya. Tapi kalau untuk balado tempe cuminya masih bisa. Kalau misalnya masih ada sisa gitu maksudnya ya, masih bisa dimakan besoknya. Dan ini kalian lihat sendiri betapa ngembangnya si cumi ini. Terus ditambahin cabai rawit, pedes enak. Lanjut, besok paginya ya, ini aku mau masak tumis tongkol cuek dan sayur asem. Jadi beginilah ya kondisinya kalau aku tuh lagi mager mau food prep. Jadinya aku masaknya itu juga yang simple-simple aja. Untuk sayur asemnya aku pakai bumbu instan ya. Dan pertama ini digoreng dulu si tongkol cueknya. Untuk sayur asemnya tinggal direbus aja ya dan ditambahkan bumbu instannya. Di sini aku pakai yang dari Sajiku ya. Kemarin juga ada sih temen yang komen yang kasih tahu aku untuk pakai bumbu sayur asem yang dari Racik. Sebenarnya aku udah nyobain ya, tapi di mulut aku nih si Racik itu lebih asem dibandingkan yang Sajiku. Jadi aku lebih cocok pakai yang Sajiku punya. Sebenarnya untuk bumbu itu bagus semua ya, tergantung selera aja cocok nggak cocoknya. Lanjut, ini kita tumis si tongkol cueknya ya. Aku udah numis bawang bombay, ditumis pokoknya sampai wangi, baru deh ditambahkan perbawangannya ya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit. Kalian bisa sesuaikan ya dengan selera, banyak bawang dan banyak cabenya. Kalau udah cakep kayak gini warnanya, baru deh ditambahkan tongkol cuek yang tadi udah kita goreng. Terus dikasih air sedikit supaya bumbunya itu bisa meresap ya. Bumbui dengan garam dan penyedap. Dioseng-oseng aja sampai airnya kering, udah jadi. Oke, ini dia menu di hari kedua ya. Hasil food prep yang mager ini ada tumis tongkol cuek dan sayur asem. Masak yang simple-simple aja, yang penting rasanya enak dan ngabisin nasi. BTW ini aku juga masih punya ya sisa lauk kemarin, ada balado cumi tempenya, makanya insya Allah cukup sih walaupun si tongkol cueknya cuma sedikit ya. Pokoknya semua lauk hari ini tuh harus habis, baru deh aku bakal masak besok ya untuk lauk baru. Karena kita tuh tipe yang kalau ada lauk baru, lauk lama terlupakan. Oke, ini dia ya stok protein aku hasil belanja kemarin di tukang sayur. Jadi aku tuh masih punya stok ikan lele, aku beli setengah kilo ya. Terus aku juga beli ikan tongkol setengah kilo. Ada ikan baronang juga, ini setengah kilo, sama ikan kembung ya, kembung layang itu setengah kilo. Dan ini stok protein yang aku punya untuk beberapa hari ke depan. Dan kalau misalnya aku nggak mager, insya Allah aku bakal belanja ya ke pasar. BTW nih baru pertama kali ya aku beli ikan baronang. Jadi kan baronang itu ikan yang paling sering dipakai untuk bikin ikan bakar taliwang. Aku sering makan karena suka banget, tapi nggak pernah masaknya. Jadi kemarin itu mumpung ketemu ya sama si ikan baronangnya, aku beli karena aku pengen belajar bikin ikan bakar taliwang. Dan ini aja sih stok proteinnya ya. Jadi nanti ide menu hari ketiga mau bikin mangut lele dan sayur tumis toge. Karena lauk hari ini masih banyak ya, jadi insya Allah aku bakalan masak menu ketiga ini besok pagi. Dan sisa proteinnya langsung mau kita masukkan ke dalam freezer. Walaupun mager, insya Allah masih bisa food prep ya. Pokoknya selama kalian itu udah punya rencana menu, insya Allah bakalan tetap bisa hemat walaupun lagi mager. Ini aku mau bersihin dulu ya sebentar si freezernya karena udah agak kotor, dan langsung disimpan aja semua proteinnya. Besok aku lanjut masak menu yang ketiga ya. BTW ini aja video untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.